Ada berita nih, ada 35% pemuda Indonesia itu bekerja nggak sesuai dengan bidang ilmunya. Salah jurusan sehingga dibayar ya dengan upah rendah sih pada pekerjaannya. Lebih dari itu juga banyak pemuda yang tergolong pengangguran terdidik. Mereka tuh rata-rata sarjana, tapi nggak mendapatkan job market yang sesuai sama bidang ilmu yang dia tempuh selama kuliah. Fenomena ini disebut dengan horizontal mismatch dan vertical mismatch. Bersama Reza dan Ibra, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Kenapa nih bisa terjadi fenomena ini di Indonesia? Oke, jadi kalau misal kita coba lihat faktor job market nggak bisa nyerap pemuda terdidik Indonesia tuh berarti kemungkinan itu ada dua faktor masalah. Yang bisa saya garis bawahi di sini mungkin lebih teknis ke kitanya ya, tapi kita bisa lihat juga faktornya kadang nggak di kita aja, ada faktor negara. Misalnya kita udah tahu lah beberapa waktu belakang ini pebisnis itu cenderung menghadapi kesulitan, kayak misal dari situasi politiknya itu kurang bisa bikin rasa aman bagi investor, sehingga mereka pikir dua kali kan kalau mau bangun bisnis di sini itu. Terus akhirnya kalau bisnisnya nggak ada, siapa yang akan kerja gitu? Itu pertama itu. Terus kedua bisa juga mungkin ya perlu lebih banyak lagi insentif buat pebisnis supaya mereka tetap melihat oh Indonesia ini cukup seksi untuk dimasukin sebagai tempat untuk berbisnis. Misalnya dari insentif pajak kah. Tapi kalau misalnya insentif pajak udah ada ya mungkin tinggal dikomunikasikan aja. Terus juga kadang sistem yang diciptakan negara ini itu perlu bener ya. Kayak misalnya kalau misalnya kita lihat beberapa waktu ke belakang lah, kayak 1 atau 2 tahun ke belakang kemarinan itu Cortex kan isunya wah banyak sekali. Akhirnya kayak pengusaha jadi maju kena mundur kena gitu kan. Mau bayar pajak disulitkan Sistemnya sulit. nggak bayar pajak kena sanksi. Kena sanksi, bener Jadi banget. kan double. Nah terus itu kalau faktor negara, jadi itu kontrolnya pemerintah. Tapi kalau kontrolnya kita itu bisa juga dari faktor kitanya yang mungkin udah nggak bersaing. Bukan berarti salahnya kita yang nggak bersaing, tapi misal dari faktor pendidikan, kalian pasti ngerasain lah kalau ya Reza juga ngerasain dong pasti. Kayak misalnya kita di sekolah, di kuliah itu ilmunya basic banget. Beberapa memang susah, tapi nyatanya itu tetap ilmu yang basic gitu. Ini kalau saya bawa ke pengalaman dulu saya kuliah manajemen, saya tuh cuman diajarin marketing, tapi yang tahapannya itu nggak jauh-jauh dari sales dan nggak jauh-jauh dari pitching. Yang padahal kalau marketing pada zaman saya kuliah itu ada digital marketing gitu loh. Jadi kan saya kehilangan satu ilmu tuh. Itu. Nah, jadi ada dua faktor tuh yang menurut saya kayak kita tuh bisa perbaikinya dari ya kalau kita merasa sulit bersaing di pasar, di job market, berarti kita harus cari cabang ilmu turunan yang bikin kita punya nilai lebih gitu. Ya resiko sih, karena kita gimana lagi, kita pilihannya nganggur atau banyakin ilmu supaya kita punya nilai jual. Walaupun nanti resikonya juga job desk-nya bakal banyak karena menguasai banyak hal. Tuh kalau menurutmu gimana tuh? Ya bener sih. Kan coba di posisi kita yang sudah benar-benar gimana ya, nuntut ilmu sesuai ya passion kita lah gitu. Di kuliah kita, terus ternyata setelah kita lulus dengan passion kita nih, kita udah pede banget pakai ilmu kita. Ternyata lapangan pekerjaan itu tidak ada gitu. Iya kan? Bener banget. Itu nggak enak sih emang. Jadi kayak kita terpaksa buat banting setir, belajar ilmu baru. Kayak wah itu dari nol lagi sih pastinya. Misal nih ya, kamu sebagai Gen Z nih, dan sekarang posisinya belum dapat kerjaan tuh. Apa sih yang bisa kamu usahakan setidaknya nol modal nih buat berjuang dapat kerjaan? Paham. Ya ini kesulitan semua orang ya rasanya. Kalau misalnya kita mau masuk ke pekerjaan tuh ya kita harus keluar duit minimal buat sekolah. Sekolah kan pasti keluar duit gitu. Atau kuliahnya juga duit ekstra itu kan buat masuk punya label fit di society, di lingkungan kayak wah kita ini orang yang layak. Tapi kalau misal minimal ya saya bisa cover tuh kalau posisinya kita sudah lulus. Mungkin kalian teman-teman yang SMK atau mungkin yang kalian kuliah mau nyari kerjaan atau udah lulus kuliah. Nah, mungkin itu yang bisa saya cover ya. Jadi pertama, kita itu bisa coba bikin proyek pribadi. Kalau saran saya tuh misal ini konteksnya desainer ya. Desainer dan ilmu digital marketing. Kita tuh bisa praktekin ilmu kita tapi buat hal yang mungkin buat bukan corporate banget. Misalnya kalau digital marketing kalian coba tuh bikin akun di LinkedIn misalnya atau
bikin channel YouTube atau bikin apa ya misalnya. Pokoknya kalian tuh mengutarakan ke muka umum bahwa kalian tuh bisa. Misalnya kalau digital Benar. marketing, kalian coba komunikasiin tuh cara konten bisa rame ditonton orang, view-nya bagus, engagement-nya Nah, bagus. Itu kalau kalian digital marketing. Kalau kalian desain mungkin kalian bisa bikin fake project kayak misal eh, itu bikin satu paket brandingan kalau misalnya di UMKM gitu. Atau itu nggak usah fake juga. Bisa juga kalian jangkau misal tukang jualan apa PKL di depan rumah terus kalian kita bantu. bantu. Itu akhirnya kalian tuh punya muka di internet. Nah, ngomongin muka di internet, ini pasti teman-teman tahu dong arah komunikasi ini kemana? Ke personal branding BTW. Benar. Jadi solusinya memang kalau kita itu gak terserap, kita yang harus teriak-teriak, kita yang harus pakai toa ibaratnya, oh ini loh aku bisa gini bisa gini. Itu emang harus Oke. gitu deh solusinya. Terus bisa juga jadi itu udah dua tuh tadi. Kalian bikin proyek yang pribadi buat kalian posting di internet atau kalian memang mendedikasikan waktu buat ngonten di internet. Itu setidaknya bisa lah itu nol modal. Terus mungkin yang lainnya lagi itu coba kalian freelance dulu. Mungkin yang lebih introvert ya kayak waduh aku ragu buat mampang mukaku, suaraku di internet gitu. Aku tak bikin freelance gitu. Jadi kalian coba tawar-tawarin. Ya pada akhirnya itu tentang kalian tuh nyebar brosur gitu loh. Benar banget. Kalau di pertama tadi bikin konten dan personal branding tuh kalian nyebar brosur di muka internet langsung. Tapi kalau yang freelance mungkin kalian bisa lebih private gitu ya. Datengin ke orang Oke. ini aku nawarin jasa kayak gini. Atau ada lagi mungkin magang ya, nyoba magang itu udah kepepet banget situasinya. Menurut saya kalau magangnya nanti dapatnya itu unpaid, nggak dibayar gitu. Atau misalnya kalau bayar ya syukur ya. Cuman intinya perlu gimana caranya kalian tuh bisa penetrasi masuk ke job marketnya dulu gitu. Oke. Itu sih menurut saya. Jadi benar-benar tentang gimana kita ngiklanin diri kita Mhm, mhm, sendiri. mhm. Oke, Itu Bang. karena emang keadaannya nggak bisa kalau nggak gitu ya gak Iya, sih? oke, bener banget sih kalau menurutku. Kalau misal sekarang misalnya Reza lah, kalau saya tanyain balik ya, misal lulus gitu, terus udah nyoba 3 tahun tuh nggak keserap di pasar job marketnya Indo gitu. Pasti kan mau nggak mau akan ngambil jalur itu gitu. Wah Iya kayaknya sih aku bener. harus komunikasiin Gimana diriku. kita buat promosiin apa yang Heeh, kita bisa gitu nggak heeh, sih? heeh, pasti Oke. pasti akan ke situ arah. Menurut Ibra nih, Hmm. memalukan nggak sih kalau kita itu harus Oh kerja iya, itu paham nggak paham. sesuai sama bidang ilmu yang kita Hmm, pelajari? hmm. Kan bicara data tadi 35% loh. Iya iya Itu iya iya. angka yang nggak kecil sih untuk suatu negara nih. Iya iya. Ya tadi di beritanya ada ya 35% tuh. Menurutku ini susah ya. Kalau misal kalian punya harga diri yang sedemikian nggak mau nurunin itu kayaknya lebih baik kalian bisa cari jalur ke luar negeri misal. Tapi masalahnya kalau kalian nggak punya effort untuk ke sana, nggak punya resource untuk ke sana, Mhm. ya jangan malu. Masalahnya kita kan dihadapkan dengan situasi yang kita nih nggak bisa milih gitu loh. Ya itu bukan salahnya kita juga. Tapi cara kita buat milih ending ya kan, good ending Yes, itu yang jadi pilihan. Jadi kalau misal teman-teman ini kalau aku ya lulusan manajemen terus aku nggak belajar digital marketing, mungkin aku kesulitan keserap di job market, sorry, di job marketnya Indo. Misalnya aku keserap, paling aku jadi sales. Terus kalau aku jadi sales nanti, ini bukan berarti meremehkan sales ya. Cuman pada akhirnya aku akan nyaman di kerjaan sales itu tadi yang kayaknya untuk masuknya juga susah ya kan. oke. Lokernya sedikit gitu loh di job market sekarang, loker itu. Jadi jangan malu. Terus kadang tuh logika kita yang perlu gimana caranya bisa survive itu yang perlu diasah. Kadang kitanya yang terlalu apa ya, bodo amat. Misalnya gini ya, teman-teman lulusan matematika atau misalnya SMK tapi teknik mesin gitu ya. Ekspektasi kalian mungkin jadi guru matematika gitu atau ya wis jadi teknisi gitu. Tapi mungkin kalian lupa gitu kalau ternyata di matematika itu ada faktor yang bikin kalian lebih terserap skillnya. Misalnya di perusahaan buat masuk jadi staff mungkin ya di divisi marketing bagian statistik kayak gitu. Itu kan terserap gitu loh. Ilmunya tetap matematika tapi pada akhirnya kalian harus membuang topeng kalian sebagai guru matematika ini gitu. Iya, iya. Terus kalau misalnya teknik mesin itu kan biasanya loh ya, kalau ini yang saya tahu di lingkungan pabrik gitu, itu biasanya kalau sesuatu yang dikerjakannya berulang, biasanya tuh ada sistem kayak
berapa deadline-nya, berapa yang harus diselesaikan. Nah, itu kan kalau kalian cuman mikir mungkin ya bisa bikin piston, bisa bikin, aki, terus kalian mungkin lupa dengan faktor manajerialnya. Misalnya kalau ini dikelola targetnya sekian sampai sekian, harus selesai sekian. Tuh itu kan jatuhnya ilmu apa, manajemen proyek gitu loh. Oke. Jadi kayak kadang kalian perlu cari tahu turunan ilmu gitu, Ilmu, yang benar. bisa bikin kalian lebih terserap gitu. Ya memang resikonya jadi job desk-nya banyak ya, cuman ya kalau kalian nganggur, apakah kalian lebih milih nganggur dan cari peruntungan lagi, atau kalian bisa punya uang dulu dengan kerja yang agak nyabang dikit-dikit gini, terus kalian baru tuh makin upgrade, makin invest kayak gitu. Jadi itu pilihannya gitu sih. Setuju nggak tuh kamu? Oke, setuju banget sih. Hmm. Apalagi kan sekarang bener-bener kalau kita sesuai ego nih ya, ngikutin Hmm. ego itu, misalnya kita pingin masuk A yang kita udah belajar ini, kuliah Hmm. A, dan ternyata di lapangannya itu nggak seluas yang kita kira kan. Hmm. Kalau kita kemakan ego, terus kita nggak mau belajar lagi untuk turunan dari ilmunya kita kayak dibicarain Hmm. Ibra tadi, susah sih bakalan. Iya, iya. Ya memang itu sih menurutku PR-nya buat kita Gen Z itu ya. Jadi caranya kita survive itu paling enggak tadi udah ada ya mungkin kesimpulan ya. Pertama kita harus gimana caranya tuh bisa terserap di job market. Caranya bisa dengan mengiklankan diri kita lewat ilmu personal branding. Jadi kalian pelajarin tuh ilmu personal branding. Oh, Nah, aku bisanya desain grafis. Tapi kalau aku desain grafis tok gajiku murah. Nah, berarti gimana caranya kalian punya ilmu lain yang bikin kalian tuh lebih mahal harganya dan lebih terserap. Oh, anak ini bisa bisa desain, terus mungkin bisa copywriting, bisa digital marketing gitu. Ya nggak harus kayak semuanya banget, tapi intinya kalian bisa punya skill turunan gitu loh, bener. gitu. Terus ada juga faktor yang selain mengiklankan diri tuh kalian juga cari tahu, kadang mungkin kitanya yang kurang peka, kayak tadi contoh kasus matematika dan jadi statistik di suatu perusahaan gitu kan, jadi staf statistiknya gitu. Itu juga bisa, pasti ada kok potensinya gitu. Jadi saran saya buat Gen Z memang harus survive ya. Gimana lagi? Kayaknya ini kita bisa bungkus lah ya, Reza. Oke, boleh. Jadi kita akan ketemu lagi di video minggu depan di channel White Space Zone. Bisa jadi Oke. dengan topik yang lebih menarik dan see See you you. thinkers. Bye.